Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahban Suargana, Prodi Teknologi Pendidikan, NIM 0544941116. Kali ini saya akan menjabarkan atau final dari demonstrasi mata kuliah dari rancangan desain media sederhana 3 dimensi. Tugas kali ini adalah bagaimana mendemonstrasikan, merepresentasikan hasil karya yang dibuat secara runut dari tugas 1, tugas 2, kemudian tugas 3, bagaimana cara penggunaan media pembelajaran tersebut. Kali ini pula saya akan menjabarkan tentang media sederhana 3 dimensi melalui diorama ataupun berbentuk miniatur transformasi dari sejarah agar tujuan dari pembelajaran sejarah dimengerti dan dipahami benar untuk mengingat daya informasi, mengingat dari sejarah pelajaran sejarah ini. Di sini kita berjudul penculikan Bung Karno di Rengas Dengklok. Kita akan menjabarkan bahwa sebenarnya penculikan, pemahaman, persepsi dan konotasi penculikan pada saat itu sebenarnya bukan penculikan ya. Bagaimana cara para pemuda dan para pengikut orang tua itu segera untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan adanya para pemuda ini, kita memahami bahwa fungsinya itu untuk menyegerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian bahwa sangat berpengaruh sekali ya, bahwa kemerdekaan RI 17 Agustus sangat dipengaruhi oleh para pemuda. Kita ceritakan di sini peristiwa itu ya. Nah, mohon maaf karena hari ini libur dan anak-anak tidak bisa hadir karena memang tugas ini juga tugas hari terakhir dan saya belum sempat ke sekolah untuk bagaimana anak-anak itu mendemonstrasikan semua keterlibatan ini. Ya, kita lanjutkan dengan perjalanan sejarah tentang penculikan Rengas Dengklok ini atau kronologisnya. Pertama adalah itu dari Jakarta, para pemuda menginginkan untuk membawa Soekarno-Hatta untuk berdiskusi, bernegosiasi bahwa hal itu penting untuk ke depan kemerdekaan, karena desakan dari pemerintah Jepang, Belanda, hal itu sangat krusial untuk menjadikan Indonesia merdeka. Tapi di posisi yang pada tua, orang-orang tua, bahwa kita harus bijaksana dan tidak bisa tergesa-gesa. Tapi para pemuda kemudian menginisiasi untuk menculik Bung Karno, artinya menjemput untuk bernegosiasi di rumah Rengas Dengklok, seorang rumah petani yang disiapkan untuk negosiasi karena posisinya yang jauh itu lebih aman dari Belanda dan Jepang. Kita ceritakan kronologisnya. Kemudian ada mobil Ford ini kemudian menjemput Subarjo, kemudian di sini ada Bung Karno ya dan Bung Hatta, kemudian di sini juga ada Sukarni dan Mikana, seorang pemuda yang menunggu, kemudian supirnya ada Yusuf Punto, kemudian kronologisnya dibawalah Presiden Soekarno ke rumah Rengas Dengklok, kemudian Subarjo
turun, kemudian para pemuda menunggu di sini. Di sini mengalami pembicaraan, akhirnya mereka masuk ke sebuah rumah tersebut yang di Rangas Dengklok ini, di petani pengusaha petani Cina ya waktu itu. Sila terjadi sebuah negosiasi antara pemuda dan Bung Karno, bagaimana mereka menginginkan kemerdekaan segera gitu. Tapi pihak orang tua di sini agar lebih bijaksana kembali untuk meninjau segala macam gitu kan dengan kondisinya. Kemudian dari diskusi yang lama itu akhirnya Soebarjo menyimpulkan dan Bung Karno menetapkan setuju dengan besok itu akan dilakukan proklamasi akibat dari para pendukung pemuda yang mendesak untuk kemerdekaan itu. Akhirnya perundingan itu selesai dan disepakati, dan Bung Hatta juga beserta Bung Karno itu kembali ke Jakarta pada subuh hari. Mereka kembali, kemudian terjadilah proklamasi 17 Agustus di Pegangsaan Timur. Jadi kunci utamanya adalah sebenarnya bagaimana konotasi penculikan itu bukannya penculikan, tetapi adalah untuk bernegosiasi, untuk menerima aspirasi dari para pemuda, karena selama ini pemuda mungkin jauh ya sentuhannya. Kemudian di sini kita dialog, akhirnya memutuskan untuk pelaksanaan kemerdekaan RI ke tanggal 17 di Pegangsaan Timur. Demikian, ini adalah pemenuhan tugas 3. Mohon maaf atas kekurangannya, dan pada murid-murid karena posisi sudah dekat, sudah libur, tidak bisa menyertakan para anak-anak. Demikian tugas ini, semoga bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.